Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadina Eka Putri dengan nomor induk mahasiswa 17230034. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan artikel keempat dengan tema Earning Management atau Manajemen Penghasilan atau Manajemen Laba, dengan judul Penilaian Risiko dan Manajemen Laba di Perbankan Indonesia. Pendahuluan, kegiatan manajemen risiko di setiap lembaga keuangan secara luas berlangsung pada tingkat strategis, tingkat makro, dan tingkat mikro. Menurut teori ekonomi standar, manajer nilai memaksimalkan perusahaan harus memaksimalkan laba yang diharapkan tanpa memperhatikan variabilitas di sekitar nilai yang diharapkan. Pinjaman bank adalah salah satu aset terpenting. Kecukupan dan ketepatan ekstraksi ketentuan kerugian pinjaman bank tidak hanya mempengaruhi pengungkapan kondisi keuangan dan hasil observasi bank umum yang sebenarnya, tetapi juga mempengaruhi risiko terkait ketahanan bank umum dan akibatnya berdampak pada kualitas operasional bank. Tinjauan literatur 1. Manajemen penghasilan. Perubahan LLP tidak akan mengubah rasio kecukupan modal. Oleh karena itu, tidak ada kendala atau biaya yang terkait dengan manajemen penghasilan. Oleh karena itu, kami mengharapkan manajemen penghasilan yang lebih agresif pada periode pasca Basel. Industri perbankan telah ditandai lebih rentan terhadap manipulasi pendapatan jika dibandingkan dengan industri lain. 2. Manajemen penilaian dan penghasilan risiko. Penilaian risiko adalah alat yang digunakan untuk keperluan pengawasan internal dan memberikan bantuan yang berguna kepada pengawas untuk melakukan penerapan proses peninjauan dan evaluasi pengawasan secara terstruktur dan praktis di bawah pilar 2 arahan pensyaratan ibu kota. 3. Manajemen tata kelola dan penghasilan perusahaan. Mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai seperangkat mekanisme internal dan eksternal yang mendorong manajemen dan pengontrol perusahaan lainnya untuk membuat keputusan yang memaksimalkan nilai perusahaan itu. Selanjutnya data. Studi ini memilih sampel yang digunakan 36 tanggal industri perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012 sampai 2014. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan sampel penelitian ini dipilih menggunakan metode purpose sampling. Metodologi regresi multivariat data panel digunakan. Variabel independen yang digunakan terdiri dari PR untuk mengukur profil risiko, rasio NPL untuk mengukur risiko kredit, LDR untuk mengukur risiko likuiditas, dan rasio BOPO untuk mengukur risiko operasional. Variabel dependen yang digunakan manajemen penghasilan menggunakan ketentuan kerugian pinjaman direksi dan memodelisasi variabel yang digunakan struktur tata kelola perusahaan untuk mengukur ukuran independensi dewan. Hasil penelitian ini, pertama, penilaian risiko memperkuat penurunan implementasi manajemen penghasilan setelah adopsi IFRS di IAS 39. 2. Mekanisme tata kelola perusahaan dapat melemahkan penurunan praktik pengelolaan pendapatan melalui ketentuan kerugian pinjaman. Kesimpulan akhir adalah IFRS di IAS dan BES 2 umumnya menjadi bukti untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan bank. Penelitian ini tidak dapat menemukan bukti empiris terhadap dampak mekanisme pemerintah perusahaan yang mencakup struktur tata kelola perusahaan dan kualitas tata kelola perusahaan dapat mengurangi peningkatan manajemen pendapatan di sektor perbankan Indonesia. Sekian video kali ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.